Perkenalkan, nama saya William Gunawan. Saya berasal dari jurusan S1 Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai efisiensi penggunaan energi listrik dengan panel surya dan baterai di dalam rumah. Saya yakin Anda semua sudah paham bahwa energi terbarukan memiliki harga yang relatif murah dan juga ramah lingkungan. Salah satunya dari energi terbarukan tersebut adalah energi surya. Energi surya dapat diubah menjadi energi listrik yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan panel surya. Namun kita tahu bahwa populasi manusia di dunia meningkat dengan sangat cepat. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan suplai energi yang tersedia. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan tersebut, maka diperlukan sebuah peningkatan efisiensi dari penggunaan energi listrik dengan memanfaatkan panel surya dan baterai. Lalu, bagaimana cara meningkatkan efisiensi panel surya dan baterai tersebut? Pada presentasi saya kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa tantangan dalam menggunakan panel surya dan cara meningkatkan efisiensi dari penggunaan panel surya sebagai sumber energi listrik dalam suatu rumah. Saya juga akan membahas mengenai cara yang tepat untuk mengatasi faktor penyebab panel surya menjadi kurang optimal. Beberapa hal yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi panel surya dengan menggunakan baterai di dalam rumah. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan panel surya kurang optimal. Kemudian yang terakhir adalah cara mengatasi permasalahan yang menurunkan efisiensi panel surya. Untuk yang pertama, efisiensi panel surya dengan penggunaan baterai. Sistem penyimpanan energi baterai digunakan untuk menghindari energi listrik yang terbuang. Pada siang hari, panel surya bekerja secara optimal karena cahaya matahari yang ditangkap oleh panel surya mencapai maksimal pada saat itu. Kemudian, energi yang energi listrik yang dihasilkan juga sangat tinggi. Energi listrik yang dihasilkan kemudian disimpan di dalam baterai. Pada malam hari, panel surya tidak dapat bekerja sehingga pada saat itu baterai akan digunakan sebagai penunjang energi listrik dalam rumah. Kemudian selanjutnya, faktor penyebab panel surya kurang optimal. Faktor ini dipengaruhi oleh dua kategori, yaitu faktor gaya hidup manusia dan faktor lingkungan dan alam. Untuk yang pertama, faktor gaya hidup manusia. Jumlah penggunaan listrik di setiap rumah pastilah berbeda-beda. Ada yang hemat dan ada yang boros. Gaya hidup hemat yaitu adalah saat siang hari tidak menggunakan lampu. Kemudian untuk gaya hidup boros adalah pada siang hari menggunakan lampu dan tidak mematikan lampu tersebut. Ini akan sangat membuat yang energi listrik yang tersedia akan sia-sia. Kemudian selanjutnya terdapat dua model rumah, yaitu rumah tertutup dan rumah terbuka. Untuk rumah tertutup, ini adalah model rumah yang kurang cocok untuk efisiensi dari penggunaan listrik, karena pada siang hari rumah tertutup tidak akan menerima cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah tersebut. Sehingga pada siang hari rumah tersebut perlu menyalakan lampu untuk menerangi ruangan di dalamnya. Namun tidak untuk rumah terbuka, karena pada rumah terbuka cahaya matahari akan dapat dengan mudah memasuki ruangan-ruangan di dalam rumah, sehingga tidak perlu untuk menyalakan lampu. Kemudian selanjutnya adalah faktor lingkungan dan alam.
Penghasilan listrik dari panel surya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu iklim, suhu daerah, lokasi, geografis, dan faktor-faktor lainnya. Dari faktor-faktor tersebut, terdapat faktor yang paling berdampak adalah kotoran yang menempel pada panel surya. Kotoran yang menempel tersebut dapat berupa debu, salju, dan dedaunan. Kotoran tersebut sangat berdampak negatif bagi efisiensi dari panel surya. Hal ini dikarenakan panel surya akan mengalami penurunan fungsi konversi dari energi surya menjadi energi listrik karena intensitas cahaya matahari yang diterima akan mengalami penurunan karena tertutup oleh kotoran yang menempel, sehingga energi listrik yang dihasilkan juga akan berkurang. Selanjutnya adalah cara meningkatkan efisiensi dari panel surya. Yang pertama adalah pemasangan kamera pengintai panel surya. Hal ini bertujuan agar pemilik dari panel surya dapat memantau panel surya agar tetap bersih dan terhindar dari kotoran yang menempel, sehingga efisiensi dari panel surya tetap terjamin. Kemudian membuat rumah dengan jendela agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Hal ini digunakan untuk meningkatkan gaya hidup hemat dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik dalam rumah. Kemudian selanjutnya adalah pemasangan sistem penyimpan energi baterai. Sistem penyimpan energi baterai digunakan untuk menyimpan energi listrik yang didapatkan dari panel surya pada siang hari, kemudian akan digunakan pada malam hari sebagai penunjang energi listrik. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan listrik dengan hemat. Hal ini tentu saja bertujuan untuk efisiensi dalam penggunaan energi listrik. Kemudian selanjutnya adalah tabel tagihan utilitas tahunan dengan konfigurasi yang berbeda. Berikut adalah tagihan dengan tagihan listrik tanpa panel surya dan baterai, yaitu sekitar 600.000 dolar. Ini merupakan angka yang cukup tinggi dalam tagihan ini. Kemudian terdapat panel surya dengan baterai, yaitu sekitar 360.000 dolar. Penurunan tagihan ini cukup signifikan, yaitu sekitar 40%, di mana hal ini akan sangat mengurangi pengeluaran untuk biaya energi listrik dalam rumah. Kemudian selanjutnya, apabila saya boleh mereview hal-hal yang telah dibahas dalam presentasi kali ini. Untuk yang pertama, peningkatan efisiensi panel surya dengan menggunakan baterai di dalam rumah, kemudian dilanjutkan faktor-faktor yang menyebabkan panel surya kurang optimal, serta cara-cara mengatasi dari permasalahan yang menurunkan efisiensi panel surya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.